Ya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Engkau kembali mengumpulkan kami lewat Zoom ini Tuhan, untuk kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa ya. Kita percaya bahwa kita ada di hari-hari yang ya luar biasa, hari-hari ini mendengar banyak kabar-kabar ya yang semakin ya pokoknya tidak menentu. Ya, saya membaca tadi pagi artikel ya bahwa ke depan ini akan ada sesuatu lagi yang sangat akan menggoncangkan dunia. Ya, bukan virus, tetapi perubahan iklim yang luar biasa, karena bumi ini sudah benar-benar rusak ya. Tapi ya apa yang Yesus katakan semuanya harus terjadi, bahwa di akhir zaman kita akan dengar banyak berita-berita yang akan mengguncangkan, akan menggoyahkan iman kita, tetapi kita semua percaya bahwa ada satu hal yang tidak pernah menggoncangkan, yaitu firman Tuhan. Dunia boleh berubah, keadaan boleh berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan karena itulah kita harus tetap tenang ya, tetap tinggal dalam firman ya, untuk kita ini boleh tetap kuat ya, karena untuk bisa berpegang pada sesuatu itu tentunya ya Alkitab bilang pada akhir zaman semua akan digoncang. Dan agar kita tidak tergoncang, kita harus berpegang pada sesuatu kan yang tidak tergoncang. Kayak hari ini saudara, orang mengandalkan apa coba? Mengandalkan harta. Ya, orang punya uang aja nggak bisa dapat kamar rumah sakit. Ya, sekarang ini loh kalau kita lihat orang yang punya asuransi ya, mau asuransinya yang mahal yang kayak apa juga susah, hari ini semua rumah sakit penuh. Iya, teman saya dari Surabaya telepon, "Bu, tolong banget cariin kamar, Bu. Ibu kan punya banyak koneksi. Mama saya sakit, kita pokoknya berapa aja kita mau bayar." Saya bilang sekarang ini bukan soal berapa banyak uangmu, bukan soal berapa banyak koneksimu, ya bahkan yang punya pabrik tabung oksigen aja meninggal karena telat dapat tabung oksigen. Ya, bukan soal apa-apa sekarang ini, ya kita harus benar-benar menaruh iman kita hanya pada Tuhan, bahwa mati hidup itu di tangan Tuhan. Oke. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Video is Ya. stupid. 1 Petrus 4. Speaking. Ya, siapa yang masih ngomong-ngomong ini? Iya, tolong ya, sudah ya. Iya. Saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 berkata di sana, 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Jadi, ya kita harus percaya saudara bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya, ada orang yang masih berkata, kiamat itu masih lama. Ya kita nggak usah bicara kiamat sekarang, bicara kematian itu kiamat kecil bagi setiap orang. Yang namanya kematian itu sekarang, barusan suami saya lihat Facebook lagi, temanku meninggal. Ya, satu keluarga masuk rumah sakit, sekarang bapaknya lagi di ICU, ini anaknya meninggal, masih muda banget loh. Ya, satu umur sama saya loh saudara ya. Hari-hari ini kita tuh lihat orang-orang ya benar-benar ya yang baru kita ketemu kemarin, yang baru kita ketemu bulan lalu, bikin kaget-kaget ya. Meninggal tuh cepat sekali ya. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat ya. Kita harus percaya dan kita harus tanamkan terus di hati ya bahwa kiamat secara global mungkin masih lama dan tidak ada yang tahu. Siapa juga yang tahu, mungkin ya sudah dekat juga. Tetapi yang namanya kiamat kecil, bagi setiap orang itu tidak ada yang tahu.
Ya hidup ini sekarang ini benar-benar ya kita ini cuma benar-benar berserah lah. Tadi pagi mami saya telepon saya. Dia bilang, "Dep, si dokter ini kamu tahu kan?" Iya, meninggal dokternya, istrinya juga sekarang masih di ICU. Saya bilang, "Iya, Mam." Terus ya mau di apa? Setiap hari sekarang kita akan mendengarkan berita yang begini. Terus kata mami saya gini, "Dokter aja bisa bisa kena COVID ya." Ya namanya dokter juga manusia saya bilang. Ya sekarang ini kita cuma ya mempersiapkan diri aja, hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Ya, jadi tidak usah takut. Saya bilang mami saya, pokoknya siap-siap aja kapanpun kita dipanggil, ya sudah berarti sudah selesai. Tugas kita selesai, waktu kita sudah habis. Karena itu, waktu-waktu yang kita punya yang masih sisa ini mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita hidup bagi kepentingan Tuhan, kita hidup bagi kehendak Tuhan, ya. Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, kalau firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, berarti siapa yang bisa menenangkan kita, saudara? Ya, kalau firman Tuhan berkata, ini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, berarti yang pertama yang bisa menenangkan kita siapa? Orang lain, pendeta, kita sendiri. Ya, dengan cara apa? Menguasai diri. Bagaimana kita bisa tenang hari-hari ini? Kuasai dirimu. Ya, ada orang datang sama saya WA, "Bu, saya nggak bisa tidur, Bu, saya cemas, Bu, saya gini, tolong saya, Bu." Saya balas, kuasai dirimu. Nggak ada orang bisa, "Iya, saya sudah ke dokter, udah dikasih obat penenang, tapi tetap nggak bisa tidur." Saya bilang, kuasai dirimu. Biar mau dikasih dokter obat 1 truk, nggak akan ada guna, malah akan merusak organ tubuhmu yang lain kalau kamu tidak menguasai diri. Bagaimana caranya, Bu? Lawan segala kecemasan, lawan segala ketakutan. Dengan apa? Firman Tuhan. Jangan mau diintimidasi iblis sampai nggak bisa tidur, deg-degan, cemas. Ya, kemarin ada salah satu teman saya, dia WA, "Doain ya, aku hari-hari ini sering sesak napas. Mau ke dokter jantung, mau periksa. Kalau malam itu jantung deg-degan, dada deg-degan, terus sesak napas, sulit tidur." Saya bilang, "Iya, periksalah ya." Lalu dia pulang kemarin dia bilang, "Iya, hasil dokter ada penyempitan di jantung." Jadi saya balas sama dia, "Itu kamu kebanyakan makan yang berminyak-minyak, kayaknya kurangi yang lemak-lemak." Bukan, beda. Kalau kebanyakan makan lemak dan berminyak itu penyumbatan. Ini penyempitan. Oh iya ya, beda ya, beda. Kalau penyumbatan itu tersumbat karena lemak. Kalau penyempitan, ini harusnya gedenya segini, syarafnya itu menyempit. Nah, yang normal aja segini masih bisa tersumbat, apalagi kalau dia menyempit. Saya bilang, "Itu penyebabnya apa?" Kata dokter, "Stres." Oh, berarti bukan faktor makanan, bukan. Penyebabnya adalah stres, banyak pikiran, takut, cemas. Benar banget saudara, Alkitab bilang itu hati yang gembira tuh obat yang manjur tuh benar. Siapa yang bisa membuat kita bergembira? Orang lain? Enggak. Keadaan? Enggak. Keadaan berubah-ubah. Hari ini baik, besok tidak baik. Hari ini kita dengar berita yang enak, besok dengar berita yang tidak enak. Ada sesuatu yang tidak pernah berubah apa? Firman Tuhan. Ya, ayo kita kuasai diri dengan firman. Saya tuh saudara kalau mulai iblis itu kan selalu menembak kita di pikiran kan. Lagi kita masak, lagi kita duduk, lagi kita kerja gitu tiba-tiba pikiran ini masuk. Ya bagaimana ya ke depan ini nanti. Udah dia mulai bekerja ini. Nanti bagaimana ya masa depan anak-anakmu, nanti bagaimana ya kuliahnya, nanti bagaimana ya itu Alkitab berkata, ya itulah iblis itu bekerja
ya menembak itu pertama yang dia tembak itu pikiran kita. Ya, kenapa saudara? Waktu kita membiarkan itu dari pikiran kita, kita biarkan, dia masuk lebih dalam, dia kuasai perasaan. Dari pikiran dia turun ke perasaan. Ingat di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Dari pikiran dia tembak, kita biarkan dia turun ke perasaan, jadi khawatir kita karena pikiran tadi. Lalu timbul perasaan khawatir. Iya ya, aduh gimana ya, cemas, akhirnya cemas ya. Ketika ini dibuahi terus kita nggak lawan. Dari pikiran turun ke perasaan lalu timbul kepada kehendak jiwa ya. Makanya orang itu kalau agak aneh-aneh kan dibilang sakit jiwa. Jadi orang itu kalau ketakutan itu udah sakit jiwa stadium awal. Ya, waktu engkau mulai iblis menyerang pikiranmu, iblis menyerang jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Ketika kita membiarkan dia menyerang pikiran, dia turun ke perasaan. Kita nggak perang, dia turun ke kehendak. Akhirnya apa? Susah tidur. Ya, kita berkehendak tidur, tapi badannya, jiwanya bilang jangan tidur, lu lagi banyak pikiran. Ya, nggak mungkin lu tidur, lu pikir masa depan anakmu. Ya, apalagi kalau kita biarin itu tersimpan di alam bawah sadar, ya. Makanya kadang orang nggak bisa tidur, saya tanya, "Kenapa, Bu? Ada pikiran apa?" "Nggak ada sih, nggak mungkin." Itu bohong kalau ngomong, "Nggak ada sih pikiran." Ya nggak mungkin, justru kebanyakan pikiran, makanya ngomong nggak ada pikiran. Ya, biasa kalau udah gitu tuh malah udah kebanyakan itu. Makanya sampai udah bingung mikirin apa tuh udah nggak tahu, ya. Saya bilang nggak mungkin, pasti ada pikiran apa gitu ya. Jadi saudara, ya ketika nih cara kerjanya setan, akhirnya kita biarin kalau dia terus mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak, ya, yaitu akhirnya mulai masuk ke stres. Stres naik lagi apa? Depresi. Depresi akhirnya mulai lebih akut sampai akhirnya apa? Asam lambung. Ya, waktu asam lambung sudah akhirnya lebih lagi ya udah berobatlah ke psikiater, dikasih apa? Obat penenang. Padahal Alkitab bilang, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, karena daripadanya lah keselamatan kita. Ya, makanya di sini dikatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang. Jadi saudara sudah mengerti ya ayat ini maksudnya gimana ya? Saya mencoba menjabarkan dengan lebih sederhana agar kita mengerti. Ya kan Alkitab firman Tuhan itu kalau dijelaskan, kalau apa dibukakan akan memberi manfaat. Tapi kalau nggak terbuka baca tuh gini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nggak ngerti apa-apa. Ya, makanya saya juga nggak mau menjelaskan dari terlalu yang ribet-ribet, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, pakai yang sehari-hari saja ya, jemaat itu biar mengerti. Ya, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Ya, menjadi tenang itu bukan dokter yang kasih, ya, bukan pendeta juga biar mau ditumpang tangan, tumpang kaki. Kalau engkau tidak menguasai dirimu, nggak bisa. Nggak bisa saudara, harus kita yang memperkatakan firman. Ya saya tuh kadang, ya makanya saya dulu sering bersaksi dulu tuh kalau ya masalah apa datang, iblis datang di pikiran, ya udah mau jatuh tempo anak bayar sekolah dulu nih ya. Belum bisa iblis udah bilang, lah nanti jatuh tempo nggak bisa bayar sekolah kau. Ya mana Tuhanmu yang hebat. Ya, saya nyanyi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Iblis bilang, Allah menghibur diri. Saya bilang, nggak apa-apa, aku percaya Tuhanku besar, sorry iblis. Ya, aku juga mempercayai engkau toh juga tidak berubah keadaanku. Lebih baik aku percaya Tuhan, karena dalam Tuhan ada pengharapan. Ya, Alkitab bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari, nggak usah dipikir. Ya, kenapa? Karena kalau kita pikir numpuk, udah hidup susah semua dipikir apa ndak gila orang. Makanya Alkitab itu bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita nih bersyukur loh punya Alkitab itu semua komplit sebenarnya. Tinggal dari niat aja mau percaya dan memperkatakan atau
Ya mau hidup sesuai keinginan daging kita atau mengikuti ketakutan kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, kata ayat ini, supaya kamu dapat berdoa. Karena untuk bisa berdoa, kita butuh ketenangan. Ya, kenapa saudara untuk bisa berdoa kita butuh ketenangan? Karena hanya orang yang tenang itu yang bisa beriman. Orang kalau tenang itu beriman, tapi kalau nggak tenang itu berarti dia nggak percaya. Ketika kita nggak tenang kan artinya kita nggak mempercayai firman Tuhan. Ya, tapi ketika kita tenang itu kenapa orang bisa, saya lagi cari ayat ini ya, tiba-tiba muncul ayat nih di benak saya nih ya. Nah, saudara, kenapa orang itu bisa tenang? Karena dia mempercayai Tuhan. Nah, untuk bisa berdoa, kita nih harus tenang dulu. Karena doa orang yang beriman itu yang didengar Tuhan. Orang yang beriman itu berarti tenang. Kalau dia nggak tenang, berarti nggak ada iman. Namanya juga gelisah, khawatir, mana ada iman. Supaya doamu dijawab, ya harus dengan iman. Karena tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika kita beriman, percaya, maka kita tenang. Aku percaya Tuhan. Aku percaya aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Ya, perkatakan, lalu nyanyi, lalu iblis pergi. Jangan biarin iblis itu datang di hidup saudara tanpa perlawanan. Nih, kebanyakan orang Kristen tuh kalah di sini. Kenapa? Mereka lupa bahwa hidup ini setiap hari kita ini peperangan. Sehari saudara tidak berperang melawan pikiranmu, maka iblis langsung akan, ya kan kerjaannya iblis itu apa? Jalan-jalan, berjalan berkeliling. Iblis itu kerjaannya tiap hari jalan-jalan berkeliling. Dia nggak tahu PPKM. Pokoknya dia jalan-jalan berkeliling. Untuk apa? Untuk mencari mangsa orang yang dapat ditelan. Jadi jangan sampai saudara itu jadi incarannya dia karena saudara tidak adakan perlawanan. Kita harus melawan iblis, kita harus berperang. Nah, kebanyakan orang Kristen itu keok, kalah, akhirnya stres dan lain sebagainya karena dia tidak berperang. Dia pikir itu biasa aja. Banyak orang bengong, duduk, menghayal, merenung, yang pahit-pahit direnungkan. Ya, jangan. Ya, saya beberapa waktu lalu ditipu orang, saudara. Ya, jadi saya tuh lagi bangun rumah, uangnya dibawa lari orang. Berat nggak? Berat. Ya, karena ratusan juta. Saya itu, akhirnya kan tiap hari saya ingat-ingat tuh. Iblis memang ya, setan ya. Setan tuh datang tiap hari gini, kamu tuh kan hamba Tuhan, kenapa bisa ditipu orang? Ya, saya mulai pikir-pikir, iya loh, aku nih hamba Tuhan. Ya, kenapa aku bisa ditipu orang? Nah, ini kan tanda-tanda habis itu kalau sudah gitu, kita menyalahkan Tuhan kan. Tapi saya tuh langsung alarmnya tuh bunyi, Roh Kudus tuh bunyi, jangan biarkan setan bermain di pikiran. Ya, kenapa Tuhan izinkan ini? Karena kamu tuh kan sering ngomong khotbah tentang mengampuni. Ya, kalau soal kamu difitnah mengampuni, kamu sudah lulus ujian. Biasa itu. Soal orang melakukan apa, ya sudah bisa. Tapi yang ini belum pernah kamu melepaskan pengampunan di dalam hal yang seperti ini. Ya jadi harus belajar. Bisa enggak lulus dalam hal ini? Saya renung-renungkan iya juga ya. Saya itu kalau orang konseling, Bu, saya ditipu Bu berapa 1 M. Biarin aja Bu, biarin uang dibawa orang. Ibu jangan khawatir. Daripada ibu sakit nanti kena kanker gara-gara mikirin uang 1 M. Uang bisa dicari Bu. Tapi kan kesehatan ibu doakan saja. Enak ya saya ngomong begitu ya. Tapi ketika Tuhan kasih saya rasa,
Ternyata enggak mudah, saudara. Makanya Tuhan bilang jangan cuma bisa ngomong, rasain. Ya, termasuk saya tuh yang kemarin tuh kena corona yang kedua kali itu varian baru. Saya juga tanya sama Tuhan, "Tuhan, kenapa kita kena lagi 2 kali?" Saya bintang 2 ini corona. "Tuhan, kenapa kita kena lagi, Tuhan?" Ya itu Tuhan jawab, "Ini varian baru. Jadi kamu harus rasa biar kamu bisa bersaksi ya bahwa kuasaku itu lebih besar. Jangan takut." Lah bagaimana pendeta bisa bersaksi kalau dia nggak ngalami? Makanya nggak gampang, ya nggak gampang jadi hamba Tuhan itu. Khotbah yang hidup itu khotbah yang apa? Saya sering ngomong, khotbah yang hidup adalah khotbah yang dialami sendiri. Kalau belum mengalami, tidak akan hidup omongan kita. Lah saya selama ini melayani orang, ditipu 1M, udah Bu, relakan Bu. Karena saya tidak mengalami, saudara. Nah kemarin tuh waktu saya mengalami, Tuhan yo berat loh ya. Apalagi kalau tidur malam iblis udah ngomong gini, itu banyak loh. Kalau beli kerupuk ratusan juta begitu ya bisa dapat 1 RT itu. Berat saudara, nggak gampang loh. Tapi akhirnya saya itu gelisah kan. Itu udah kayak begitu tuh, setan itu memang ya datang dia mau mengintimidasi saya. Tiap malam ingat dia, tiap saya itu jadi berat karena apa? Ini juga teman sendiri dan anak pendeta lagi. Itu kan kebangetan, jadi saya nggak ada curiga sama sekali. Tapi waktu itu saya sadar-sadari ini sudah nggak benar ini. Ini hatiku ini udah nggak beres ini. Biasanya tuh saya tuh damai, nggak ada pikiran, maksudnya saya ini semua, ini nih kok tiap malam ini begini nih nggak beres ini. Akhirnya ya saya memutuskan, saya WA orangnya sekali lagi. Saya mau menumpahkan semua unek-unek dan kepahitan saya. Ya, pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Lalu saya WA dia, tapi saya nggak maki-maki, enggak. Saya bilang, "Jujur, saya itu kepahitan banget sama kamu. Hati saya tuh sakit, kamu tipu saya seperti ini, uang saya kamu bawa begini, begini, begini. Dan yang saya lihat, saya tuh kecewa kamu anak Tuhan, kamu pelayanan. Kamu tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Tapi malam ini kamu tahu kenapa saya WA kamu seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan harus menasihatin kamu supaya kamu bertobat biar hidupmu diberkati. Kalau kamu tetap kayak begitu nyuri uang orang, hidupmu akan dikutuk. Tapi saya WA kamu malam hari ini, saya mau bilang, saya sudah ambil keputusan malam ini, saya akan melepaskan pengampunan buat kamu. Dan mulai saat ini saya tidak akan mengganggu kamu. Saya menyerahkan ini urusan kamu dengan Tuhan. Kalau kamu mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Tapi saya mau lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena sebagai anak Tuhan kita tidak boleh kepahitan. Memang berat, tetapi saya mau melakukan firman. Saya bilang, Tuhan Yesus memberkatimu. Setelah saat itu, apakah iblis nggak datang? Datang. Ya, lalu saya cuma menghibur diri saya supaya saya tidak kepahitan. Saya bilang gini, iblis ngomong, uang segitu banyak loh. Saya bilang, iblis mungkin dia butuh buat papahnya berobat. Mungkin keluarganya lagi sulit, tapi dia itu takut ngomong ke saya, jadi dia pakai uang itu. Ya, tapi saudara, lucu waktu saya itu masih belum mengampuni, itu berat, tiap hari saya tanya, Tuhan gimana? Tuhan tuh ngomong begini, ada suara tuh yang bilang gini, kalau kamu melepaskan pengampunan, aku akan memberkati kamu lipat kali ganda dari apa yang sudah hilang. Tapi saya dalam hati saya gini, saya dengar suara itu saya gini, apa iya toh? Tapi Tuhan bukan karena itu, aku mau melepaskan pengampunan demi kebaikanku sendiri. Kita tuh melepaskan pengampunan bukan untuk orang lain loh. Pertama untuk diri kita, ya. Toh juga kita kepahitan, dia juga nggak balikin toh. Daripada kita pahit,
Benar nggak? Ngapain kita? Ya udah. Begitu saya lepaskan pengampunan, saudara tahu ada orang WA saya, Ibu Debbie, shalom, iya, Ibu maaf ya, Ibu jangan tersinggung ya, iya, kenapa? Orang yang tidak saya kenal, orang yang tidak pernah saya tahu, nggak pernah lihat mukanya, dia pendengar Mesbah Doa, Ibu, saya disuruh Tuhan beliin Ibu mobil. Dan itu harganya 2 kali lipat dari yang hilang. Tuhan itu ya tahu loh, menghibur ya ketika kita ini benar-benar mau melakukan firman, ada hadiah loh. Kayak saya ingat dulu anak saya, "Dek, ya udah ndak apa-apa ya, kamu kasihlah, nanti kalau kamu gini-gini mami kasih kamu hadiah, mau nggak?" Saya tuh merasa Tuhan tuh membujuk saya tuh kayak, aduh Tuhan, ya Tuhan tuh luar biasa. Maksudnya, ya itu cuma bonus ya, itu cuma bonus. Besok jangan saudara ya mempraktekkan juga, Tuhan saya mau mengampuni, tapi habis itu Tuhan kasih saya mobil, maaf maaf. Ya, kita diberkati menurut takaran kita masing-masing. Ya, bayar harga dulu, baru bisa mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, kenapa kita harus butuh ketenangan untuk kita bisa berdoa? Ya, ayat Yakobus pasal yang pertama, coba kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat 6, 7, dan 8. Ini jawabannya kenapa kita harus tenang supaya kita bisa berdoa. Baca sama-sama. Ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Kalau kita berdoa, berdoa dalam iman ya. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita berdoa tanpa iman tidak tenang, berarti kita ini sama dengan orang yang bimbang, sama dengan orang yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut kian kemari. Hari ini percaya, besok kagak, besok percaya, nanti siang enggak, besok lagi percaya. Ini kan namanya enggak ada iman. Nah, orang yang berdoa tidak dengan iman, di ayat 7 bilang apa? Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa doa kita tidak dijawab? Lah engkau tuh bimbang. Ya kalau bimbang nggak mungkin dapat jawaban. Ya sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan bimbang, apalagi selingkuh. Ya, nah, orang selingkuh itu mendua itu nggak mungkin tenang, makanya orang tuh kalau selingkuh tuh nggak tenang. Mau seindah-indah apapun perselingkuhan pasti nggak tenang. Dan saya jamin tuh orang hidup dalam dosa itu hidupnya nggak tenang itu ya. Karena ada yang dia sembunyikan. Ya manusia itu yang dicari dalam hidup ini apa sih? Kan cuma satu, ketenangan. Ya mau kamu punya duit banyak kalau nggak tenang buat apa? Sebaliknya kita punya duit pas-pasan asal tenang itu kan udah surga. Amin. Ya punya duit mau seabrek kalau nggak tenang ngapain tuh duit? Kasihan banget hidup lu, duit banyak nggak tenang, nggak bisa tidur. Ya ada ibu-ibu bilang, "Saya selama pandemi ini tidak pernah keluar rumah Bu, sudah 1,5 tahun." Terus apa yang ibu dapatkan di rumah mengurung diri ketakutan begitu? Ibu sukacita enggak Bu, tiap hari sesak napas. Saya bilang, "Ibu belum kena corona sudah sesak napas Ibu, Ibu ya. Apalagi kalau kena corona Ibu. Ya Ibu belum kena aja udah sesak Bu karena ketakutan." Jangan mau diintimidasi sama roh ketakutan. Percaya sama Tuhan. Kalau belum waktunya mati, ndak mati. Kalau sudah waktunya tidak usah tunggu kena corona, kepleset di kamar mandi juga mati. Ya. Apalagi nih katanya yang varian baru ini sekarang, yang mati banyak itu umur-umur 40-an. Yang varian Delta ini menyerang anak-anak muda, orang-orang muda. Ya jadi, ya itulah saudara ya, kita tidak bisa membanggakan apapun selain kita bermegah di dalam Tuhan Yesus. Karena itu jadilah tenang ya, supaya Anda dapat berdoa dan tidak bimbang. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak. Hanya Engkaulah sumber ketenangan di hidup kami, karena firman-Mu yang menjamin hidup kami.
Tidak ada yang perlu kami takutkan. Bagi dari bank lama banget kan. Buka Kristus, rekening. mati adalah sebuah keuntungan. Kami akan terus Aku pikir ada Tuhan deh. percayai Engkau, kami akan terus percaya kepada Tuhan, kami akan terus berharap kepada Tuhan, menyerahkan seluruh persoalan di hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau yang pegang kendali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin.